Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara kasih, hari ini 25 Oktober, Lukas 13 ayat 10 sampai 17 menjadi bahan permenungan kita, di mana Yesus menyembuhkan seorang wanita yang telah kerasukan selama 18 tahun. Tindakannya ialah dengan meletakkan tangan atas wanita ini. Ketika Yesus meletakkan tangan, itu merupakan tanda bahwa kekuatan ilahi sedang bekerja. Kuasa Tuhan kini mengenakan daging manusia dalam diri Yesus putranya. Menarik reaksi dari sang kepala rumah ibadat yang gusar karena menurutnya ada waktu 6 hari bagi manusia untuk bekerja. Lalu mengapa Yesus harus mengerjakan itu pada hari Sabat? Jadi sang kepala rumah ibadat bukan malah bersyukur karena wanita yang tak mampu berdiri, yang bungkuk dan yang merangkak ini kini dapat tegak berdiri bahkan memuliakan Tuhan. Para saudara, fakta menunjukkan bahwa hukum Sabat tidak melarang manusia untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan tangan. Beberapa pekerjaan tangan tidak dilarang. Bahkan ketika Yesus hanya meletakkan tangan atas wanita, itu bukan sebuah masalah para saudara. Itu sama saja dengan melarang Yesus meletakkan tangan atas wanita ini, sama saja dengan melarang orang untuk makan, melarang orang untuk minum. Lalu bagaimana kalau manusia harus berhenti dari makan dan minum? Maka nanti kita akan bisa melihat motif orang-orang Farisi. Motif orang-orang Farisi di balik ini semua. Harus kita ingat bahwa Yesus beristirahat dari pekerjaan-pekerjaan manusia, pekerjaan duniawi, tapi bukan dari pekerjaan-pekerjaan suci. Pekerjaan suci itu dikerjakan untuk selama-lamanya. Maka dalam Yohanes 15 ayat 7 dikatakan bahwasanya Bapa bekerja sampai saat ini dalam diri putranya Yesus. Nah, orang-orang Farisi ini berbeda. Mereka siapa sesungguhnya orang Farisi? Mereka orang yang berbeda di luar dan di dalam. Mereka berbeda di panggung dan berbeda dengan kenyataan yang ada dalam dirinya. Mereka bisa menunjukkan satu hal di depan umum, tapi menunjukkan hal yang berkebalikan sesungguhnya ada dalam dirinya. Itu orang Farisi. Jadi dapat kita simpulkan, dapat kita gunakan karakter kefarisian ini pada si kepala rumah ibadat. Ia mungkin gusar bukan hanya karena Yesus melakukan ini pada hari Sabat, tapi ia gusar karena ia iri hati bahwa Yesus dimuliakan. Para saudara, menarik sekali bahwa ternyata dalam kenyataan orang-orang Farisi pun pada hari Sabat akan menggiring ternak mereka. Lalu apakah mereka lebih memilih menyelamatkan ternak mereka daripada wanita ini, putri Abraham ini yang telah dirasuki oleh kuasa jahat yang harus dilepaskan? Apakah mereka lebih menghendaki wanita ini menderita kesakitan? Atau jangan-jangan mereka telah kehilangan rasa kasih atau kemanusiaannya bagi sesamanya. Nah, jadi para saudara, orang-orang Farisi ini dihukum oleh perbuatannya sendiri. Nah, kalau kita melihat, seharusnya ini membuat orang-orang Farisi malu. Dan akhirnya dalam Injil dikatakan bahwa mereka malu. Sementara orang banyak itu bersuka cita karena apa? Karena kemuliaan karya Tuhan itu melenyapkan keraguan mereka. Nah, ini para saudara. Lalu apa kira-kira yang bisa kita tarik atau kita ambil hikmat atau pesannya atau bisa kita petik dari Injil hari ini? Nah, dalam perikop sebelumnya dikatakan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Nah, wanita ini sebelum disembuhkan Yesus, ia seperti pohon ara yang tidak berbuah, di mana ia membungkuk, merangkak dan tidak dapat berjalan. Karena apa? Karena ketidaktaatan manusia. Simbol dari ketidaktaatan manusia, simbol kejatuhan manusia.
sehingga cenderung terhadap dosa. Tapi kemudian ketika Yesus datang, pohon ara itu lalu kemudian berbuah. Wanita ini ditegakkan kembali. Ia memperoleh kehidupannya kembali untuk lalu kemudian berbuah. Dan salah satu buah pertama yang dihasilkan ialah memuliakan Tuhan. Nah, para saudara, sinagoga merupakan juga simbol dari wanita yang lemah. Tetapi kemudian ketika Yesus bangkit dan menyelamatkan manusia, kini gereja umat Allah yang baru yang telah ditebus itu lalu kemudian dibangkitkan menjadi kuat, bahwa ternyata mereka tidak dapat bangkit, bahwa umat Allah yang baru tidak dapat bangkit hanya dengan menaati aturan, menaati Taurat, menaati 10 perintah Allah, tetapi umat Allah yang baru ini dapat bangkit oleh kasih karunia Tuhan yang kepenuhannya dapat kita lihat dalam kebangkitan. Saudari-saudaraku yang terkasih, setiap orang dari kita memang berdosa. Situasi hidup kita, kadang-kadang hati kita ini belum lurus, hati kita bengkok. Kadang-kadang kita turun naik dalam kejujuran. Kadang-kadang kita juga mengejar keinginan-keinginan yang rendah. Saat ini melalui Injil hari ini kita dipanggil untuk datang kepada Tuhan. Mohon supaya kita ditegakkan kembali. Mohon supaya Tuhan Yesus menolong kita, lalu kemudian mencerahkan hati dan budi kita. Memang kita tidak selalu lurus. Kita seringkali masih mengamalkan dosa dalam kehidupan kita. Meski kadang-kadang kita tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, kita diundang untuk selalu melihat, mohon datang kepada Roh Kudus untuk memperbaharui kita dari dalam, supaya kemudian jiwa kita, roh kita, budi kita, hati kita ditegakkan untuk berjalan di jalan Tuhan. Tuhan memberkati Anda dan seluruh keluarga Anda, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.